diharapkan jangan memberikan link absennya kepada teman-teman yang nggak join, karena link absen nanti berkaitan dengan door prize yang akan malam hari ini kita bagikan. Begitu. Jadi Betul sekali. rugi banget kalau misalnya eh, nggak join, karena ya kesempatan door prize-nya kecil gitu. Hilang. Ya, Mana nggak lu kan? Nggak door bisa prize ikut ini absen juga. spill dulu sedikit ya Mas Inggih ya sebelum kita buka malam hari ini. Boleh, boleh. Monggo, Eh, monggo. door prize-nya malam hari ini itu untuk semua anggota, baik dari pengurus boleh, dari anggota boleh, tapi khususnya untuk anggota Pari Kota Yogyakarta. Anggota. Ya, eh, acara pertama door prize dulu Mbak. Siapa nih? Oh, ini kita Dulu, spill Mbak. dulu. Door Oh. prize-nya tetap di belakang nanti karena berkaitan sama link absen. Link absen nggak boleh keluar dari lingkup Zoom ini aja karena cuman Iya, betul. lingkup Zoom ini aja yang boleh absen gitu. Kalau Kita ketahuan ada yang dari luar nggak join tapi absen, nggak berkah Oh. nanti. Gitu. Raisa di Indonesia ya? Ya, dari saya boleh. Boleh sekali Mas Ansar, boleh sekali. Teman-teman pengurus mohon dicatat ya. Mas Ansar mau menambahkan 2 door prize tumbler. Oh, Boleh nih. Tumbler. Boleh terima sekali kasih Mas sekali, Mas Ansar. Ansor. Sip. Eh, 50. Oke. Oh, 50. Kita mulai ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi Pari. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman anggota Pari Pengcap Kota Yogyakarta yang saya banggakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat karena habis Lebaran Haji, habis makan daging yang cukup banyak. Mungkin ada yang nyeri-nyeri karena kebanyakan makan daging. Kolesterolnya sedikit naik gitu mungkin ya. Terus semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan sehat dan siap eh, menerima ilmu, menerima sharing pada malam hari ini di acara Basa Basi episode 2 dari Pari Pengecap Kota Yogyakarta. Gitu. Sehat ya Mas Inggih ya malam hari ini, bahagia. Ya, Alhamdulillah, Mbak Ulfa sehat selalu. Mbak Ulfa juga Oke. sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Ya, seperti biasa mungkin bahasa basi kali ini akan ditemani oleh kita berdua ya Mbak Ulfa untuk Iya, sampai selesai kita nanti. berdua Dan sampai para jam bapak 9 nanti. bapak narasumber Dan yang kami hormati juga semuanya. Terus teman-teman yang udah gabung, jangan lupa apa namanya tetap mendengarkan sampai akhir biar nggak cuma dapat doblesnya doang, tapi juga dapat ilmunya juga gitu. betul. Oke. Eh, Terima kasih kepada Pak Sabtanto yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Ansor yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman. Eh, Sedikit informasi dari kami berdua. Nanti kita akan bagikan link absennya dari jam 8 dan ditutup pukul 8.30. Kemudian nanti untuk pertanyaan kepada narasumber boleh melalui kolom chat gitu ya. Chat atau Eh, ini mungkin bisa langsung apa angkat tangan Raise hand, langsung ya betul. raise Nanti hand kita juga boleh. beri kesempatan kepada teman-teman. Kemudian eh, di akhir acara nanti kita akan bagikan door prize tentunya. Dan Betul 2 door sekali. prize dari narasumber kita Mas Ansor. Kemudian apa lagi ya Mas? Ada yang Hmm, belum tersampaikan?
Apalagi ya, sebentar. Kemudian, oh ya, terima Untuk kasih kita ucapkan kepada teman-teman media partner pada acara yang sudah membantu mempromosikan acara pada malam hari ini. Ada dari media radiografer, ada dari sahabat radiasi, ada dari info radiografer. Mungkin teman-teman dari ketiga media partner ada yang sudah join di sini. Selamat malam. Kita undang spesial karena sudah membantu kita dalam mempromosikan acara pada malam hari ini. Terima kasih yang luar biasa. ya, terima kasih banyak. Terus buat teman-teman semua, monggo silakan tanyakan sebanyak-banyaknya apa kendala-kendalanya, apa permasalahan yang masih ganjel, pokoknya nanti tanyakan aja semuanya biar udah nggak ada yang ganjel lagi, clear semua. Ya kalau insya Allah dari di sini bisa jawab sekarang ya dijawab sekarang, kalau misalnya belum ya nanti akan diberi waktu lagi untuk menjawabnya. Mungkin seperti itu Mbak Ulfa. Ya, betul. Oke, kita mulai Mas. Dari yang pertama dulu. Mulai aja. Oh ya. Ya, tidak Langsung berlama-lama. aja ya untuk Boleh. nggak usah lama-lama karena udah waktunya udah habis juga, kekuras habis untuk ngobrol yang nggak jelas tadi. Untuk yang pertama, untuk yang pertama langsung aja yang pertama ada opening speech yaitu dari Bapak Ketua Pari Pengcap Kota Yogyakarta, Bapak Sabtanto Basuki Raharjo STRH. Di monggo kami persilahkan untuk waktunya untuk memberikan opening speech untuk kegiatan pada malam hari ini. Monggo untuk Pak Sabtanto kami Kami persilahkan. persilahkan. Monggo Pak. Nggih, matur nuwun Mas inggih Mbak Ulfa. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ansor Nugroho yang berkenan menyampaikan materi bincang santai bareng Pari Kota Yogyakarta pada malam hari ini. Sehingga acara ini nantinya bisa membantu untuk anggota Pari Pari Kota Yogyakarta khususnya sehubungan dengan permasalahan yang ada pada saat ini, perkembangan dari satu sehat, pelataran sehat, sampai yang terakhir SKP platform itu mungkin kalau belum tahu jadi membuat kita menjadi bingung gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih untuk supportnya dari teman-teman media partner, media radiografer, yang kedua sahabat radiasi, yang ketiga info radiografer yang turut mendukung pada acara bincang santai bareng pada malam hari ini. Saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya buat media partner, ketiga media partner ini, sehingga bisa dapat membantu untuk sosialisasi acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk respon dari rekan-rekan radiografer Pengcap Kota Yogyakarta khususnya, sehingga acara ini semoga nantinya dapat berjalan dengan baik sampai akhir nanti dan pastinya bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua, khususnya tentang pengelolaan akun Satu Sehat Kita, pelataran sehat, dan mungkin tentang permasalahan kecukupan SKP yang saat ini dikelola lewat pelataran sehat. Monggo nanti di acara ini pastinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada Mas Ansor selaku HSIT PP Pari. Jadi tidak hanya HSIT Pengda DIY tetapi HSIT PP Pari ya, sehingga itu bisa membantu kita.
untuk mungkin kalau ada permasalahan, karena terus terang banyak sekali masalah yang kita hadapi. Saya sendiri kemarin ketika membuka pertama kali di platform Pelataran Sehat itu, platform SKP platform itu, saya juga mengalami kendala di apa di akun saya itu belum tersinkronisasi. Jadi nanti bagaimana nanti bisa kita dengar dari penjelasan dari Mas Ansor itu ya. Itu terus bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada ketika kita mencoba untuk ikut eh, webinar untuk mencari SKP di Pelataran Sehat itu pasti banyak sekali permasalahan yang ada. Itu nanti bisa kita dapatkan lewat bincang santai bareng pada malam hari ini. Dan akhirnya semoga acara bincang santai bareng dan sosialisasi Pari Kota Yogyakarta pada malam hari ini semoga dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat buat kita semua sehingga Pari Kota Yogyakarta semakin maju, semakin solid dan pastinya semakin memberikan manfaat yang banyak buat anggota khususnya. Saya ucapkan terima kasih untuk tim HSIT Kota Yogyakarta dan seksi organisasi profesi yang dibawahi oleh Mas Singgih dan Mas Tony. Nah, itu semoga yang sudah mengupayakan acara pada malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan dapat terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pengurus yang lain, pengurus Pari Pemkab Kota Yogyakarta yang turut mendukung dalam acara pada malam hari ini. Semoga semuanya dapat bermanfaat dengan baik dan dapat menjadi berkat buat kita semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabtanto untuk opening speech-nya. Eh, Semoga informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Sabtanto bisa kita serap, ilmunya juga eh, kita apa ya? Aduh, jadi bingung. Terus, ya gitulah Ya, teman-teman sudah ya pasti tahu itulah. maksud saya. Kita lanjut Ya, saja, terus Mas. Langsung tidak oke, berlama-lama. Kita berikan waktu untuk Mas oke. Ansor memberikan materinya, memberikan informasi, memberikan sarah sehatnya, bukan maksudnya memberikan sharing-sharingnya, begitu ya maksudnya. Sharingnya, Ya, sharingnya mengenai SKP platform dan kawan-kawannya itu yang membingungkan. sangat membingungkan. Aduh, punya aku nggak di-accept. Punya aku masih minta akses gitu ya. Pasti teman-teman satu instansi saja, ini piye iki ngono aku kok belum di accept kalau mau seminar gitu kan. Pasti pertanyaannya begitu kan kebanyakan. Iya. Ya kan Mas Ansor pasti ada yang japri kayak gitu kan. Oke, selanjutnya Oke, kami persilahkan kepada monggo kami Mas persilakan Ansor. Mas Ansor Nugroho. Dipersilahkan. Monggo silakan. Mas, suaranya kekecilan. Mohon maaf Mas, suaranya kurang kedengaran. Oke, kalau ini suaranya udah jelas. Ya, Jelas sekali. sudah. Oke, sebenarnya saya bingung kalau kemarin waktu dihubungi sama Mas Singgih itu untuk mengisi platform ya, platform SKP. Sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat basicnya kan bukan pelayanan ya, jadi agak bingung kalau untuk ngisi. Wah, ini SKP platform ini gimana nih ya kira-kira nanti penyampaiannya.
Karena kalau dibilang juga saya nggak apa ya istilahnya, tidak istilahnya tidak butuh, bukan tidak butuh ya istilahnya apa ya bahasa lainnya itu. Tidak ada keperluan. Bentar, saya buka dulu. Sebenarnya untuk SKP platform ini itu kan hanya digunakan untuk teman-teman radiografer yang memang melakukan pelayanan kesehatan. Kalau teman-teman yang di pendidikan itu tidak bisa punya SKP platform khususnya. Kenapa? Ya, karena harus ada eh, verifikasi dari Vaskes, dari masing-masing rumah sakit. Ya. Nah, kalau memang ternyata dari Vaskesnya tidak bisa, itu biasanya nanti larinya ke Dinas Kesehatan di eh, kota atau provinsinya masing-masing. Kalau info dari PP seperti itu. Nah, saya mungkin izin share screen, guys. Oke, sudah kelihatan? Udah, Mas. Oke. Nah, ini materinya saya ambil dari Kemenkes langsung karena memang udah di-share dari beberapa beberapa waktu lalu saat eh, sosialisasi karena di Kemenkes itu udah ada 2 kali untuk sosialisasinya dan untuk menyinggung tentang SKP platform ini tuh agak sedikit apa ya istilahnya ya, sedikit ringkas lah istilahnya kalau di review karena di YouTube-nya Kemenkes masih ada recordingnya untuk 2 kali batch ya, batch pertama dan batch kedua. Oke, kita lanjut. Nah, SKP namanya adalah SKP platform ya, versi yang pertama. Itu prinsipnya itu sama dengan P2KB atau kalau sekarang kan bahasanya adalah si Porlin ya, yang waktu di bulan Februari eh, teman-teman atau rekan-rekan radiografer pada apa istilahnya ya, berbondong-bondong untuk ngupload ataupun untuk memverifikasi kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti gitu ya. Untuk diupload, untuk diverifikasi ke si Porlin. Nah, sebenarnya prinsip prinsip kerjanya, prinsip apa istilahnya, prinsip untuk verifikasinya pun sama. Cuma perbedaannya memang kalau di si Porlin itu verifikasinya adalah tingkat Pemda dan tingkat pusat di OP-nya masing-masing. Tapi kalau untuk SKP platform itu nanti langsung dari Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, nanti ada beberapa eh, yang bisa diakui dari eh, kegiatan-kegiatan yang memang sebelumnya itu sudah mendapatkan SKP atau belum terekap di SKP platform. Nah, nah ini adalah contoh dari apa ya? Dari tahun sebelumnya ya, pada pengurusan izin. Jadi di tahun 2019 kan bukti kecukupan SKP itu kan berupa STR lama dan juga Serkom gitu ya. Nah, di tahun sekarang di 2024 itu dibuktikan dengan apa? Dengan bukti kecukupan SKP yang bisa diakses di kecukupan SKP Kemenkes. Ya, nanti memasukkan profesi dan memasukkan NIK. Ya. Nanti apakah di sana cukup atau tidak? Nah, ada beberapa kendala yang memang eh, kadang datanya tidak terekap, datanya NIK-nya tidak ditemukan atau belum tercukupi untuk SKP-nya. Ya. STR lama yang masih aktif dan juga Serkom yang tetap. Ini untuk periode yang 2024 atau 2029. Nah, ke depannya setelah 2024 ini ke depan menuju ke 2029 itu hanya cukup dengan bukti kecukupan SKP yang nanti diintegrasikan kemana? Ke Satu Sehat. Jadi pengelolaan SKP, bentar, kita lihat. Nah, di sini di Satu Sehat itu dia akan bukan mengakuisisi ya, apa istilahnya ya, menautkan beberapa platform gitu ya. Dari SKP platform sendiri, dari pelataran sehat, dari pengurusan STR dan juga perizinan gitu ya. Nanti menggunakan satu akun yang bisa apa istilahnya ya, yang bisa terhubung dari beberapa platform yang dikeluarkan atau kita bicara tentang produk dari Kemenkes itu sendiri. Oke, kita ke atas dulu. Nah, di SKP platform ini nanti ini adalah tampilannya. Jadi di tampilan dashboard, khususnya di saat kita login
login ke Satu Sehat dan kita akan mengklik submenu ya istilah gitu. Nah, submenu di Satu Sehat khususnya pada platform SKP nanti akan menampilkan seperti ini. Ada capaian SKP-nya berapa dan targetnya berapa. Kalau di sini kan kita di sini ditampilkan juga capaian SKP yang diperoleh adalah sekitar. Nah, di sini akan ada SKP yang diperlukan itu berapa. Ya, kalau kita berbicara tentang aturan atau regulasi yang baru untuk radiographer itu masih 25 SKP. Ya. Sedangkan kalau untuk profesi yang perawat itu 50 dan untuk dokter sekitar 250. Itu udah edarannya sudah keluar, tapi untuk lanjutannya saya belum paham. Tapi untuk draft terakhir, draft yang di hasil rakernas kemarin, itu memang hasil yang disampaikan adalah untuk radiografer khususnya tetap 25 SKP. Ini nanti akan ada rekapannya. Jadi ada total SKP-nya, perolehan SKP per tahun berapa akan diakumulasi di sini. Ya, jadi tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tugas kita hanya harus mencari 25, mencukupi 25. Terus gimana kalau dengan total melebihi gitu ya? Karena melihat kan kegiatan-kegiatan sebelumnya juga banyak dan akhirnya yang dipakai cuma 25. Ya, nanti akan yang digunakan hanya sebatas 25. Ya. Nah, untuk kelanjutannya apakah sisanya akan direkap ulang ataupun akan dikembalikan seperti apa? Kemungkinan belum ada tidak lanjutnya. Namun kita hanya sebatas mencukupi dari 25 SKP. Oke, mungkin di sini sudah punya semua ya akun dari Satu Sehat gitu ya. Karena memang untuk pengurusan STR perpanjangan itu pun bisa dilakukan di Satu Sehat. Nah, di Satu Sehat ini dia menggunakan sistem SSO gitu. Jadi menggunakan satu login, satu akun untuk semua platform. Gitu, ekosistem Satu Sehat. Untuk Satu Sehat. Ini adalah tampilan awal, tampilan loginnya. Nanti kita coba ya, kita klik. Terus nanti ada profilnya beberapa ya seperti biasa. Nah, terus ada submenu platformnya dan lain-lain. Nah, hal yang perlu dilakukan saat petautan akun ya, di sini itu yang harus diperhatikan adalah bagaimana eh, profil yang ada di apa istilahnya ya, yang ada di Satu Sehat itu harus benar-benar lengkap. Jadi sebelum menautkan ini, catatannya adalah ini. Jadi nanti saat profil di sini, profil saya, gitu ya. Coba ini ya. Kita coba bentar. Hmm, bentar ya. Apa? Nah, sebentar ya saya tak coba masuk ke Satu Sehat. Hmm, Oke. Oke. Eh, jadi ini bukan pakai akun saya sebelumnya, mohon maaf. Jadi karena beberapa kendala yang tadi saya bilang di awal adalah backgroundnya yang tidak di Vaskes, jadi tidak bisa mempraktekkan khususnya di SKP platform. Ini pakai platform dari temen yang memang bisa dipinjam dan saya udah izin untuk menggunakan akun ini, gitu ya. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita masuk ke akun Satu Sehat khususnya. Nah, nanti di dalam platform ini nanti akan ada beberapa istilahnya ini, akan ada beberapa pilihan gitu ya. Bentar, tuh. Nah, ada beberapa eh, fitur ya yang khususnya bisa di apa ya bisa di hmm, bisa kita gunakan ya di sini. Nah, ada profil, ada pengajian STR, SKP platform, pelataran sehat, question dan juga pengaturan. Nah,
saat itu, saat kita di dalam profil, nah itu yang harus dilengkapi adalah beberapa keprofesian. Di sini ada beberapa pilihan, data diri, keprofesian, ya. Terus ada juga pekerjaan, kontak darurat, dan juga data pendukung. Nah, data diri yang harus dilengkapi itu ya contoh NIK, gitu ya. Itu harus benar-benar dilengkapi. Terus ada juga beberapa nama, tanggal lahir, kerja, dan lain-lain. Nah, yang menjadi kendala itu adalah di sini, di keprofesian biasanya. Saat kita mengklik SKP platform dan di sini mentautkan akun, kan ini udah berubah ya penamaannya pengelolaan SKP. Berarti dia sudah eh, terintegrasi dengan Ciporlin. Tapi kalau dia belum terintegrasi khususnya ke SKP platform ataupun belum terintegrasi juga dengan Ciporlin atau P2KB dari masing-masing OP, ini di sini nanti tidak diklik dan akan muncul lengkapi dulu profil profesi, gitu ya. Nah, di profesi ini kita klik di bagian profil, kita klik ke profesian, setelah itu kita buka. Nah, seperti ini. Nanti akan ada data nomor STR ya, nomor STR yang sekarang, nanti udah tervalidasi, tanggal terbitnya kapan, tanggal berakhir STR-nya kapan, jenis profesi ini yang nantinya kadang tidak terisi, ya bukan jenis, tapi kompetensi. Nah, kompetensinya di sini. Di sini tuh bisa diklik, ada klik ubah, kalau memang belum, nah nanti akan ada pilihan ini. Nanti bisa dipilih radiografer. Nah, nanti saat kita pilih radiografer, kompetensinya nggak usah bingung, CT scan kah, radioterapi kah, atau apapun. Karena yang keluar dari sini adalah pilihannya cuma satu, radiografer. Ya. Jadi sama-sama radiografer. Setelah itu kita klik simpan. Kita klik simpan. Ini sudah lengkap semua. Terus data pekerjaan, kontak darurat, dan lain-lain juga sudah. Nah, kalau keprofesian ini sudah lengkap, selanjutnya adalah pekerjaan. Kenapa pekerjaan? Jadi di dalam ini, di dalam pekerjaan ini ada beberapa, contoh kan ada beberapa grafer yang memang dia bekerja di satu, dua, bahkan tiga ya, rumah sakit. Itu bisa dimintakan validasi terlebih dahulu ke paskesnya, fasilitas kesehatan atau tempat kerjanya. Bagaimana menghubunginya ke bagian SDM rumah sakit. Nah, nanti dari SDM rumah sakit tinggal mengklik validasi bahwa orang tersebut memang bekerja di situ. Contohnya tervalidasi adalah ini. Contohnya yang belum tervalidasi adalah seperti ini. Diproses gitu ya. Ini nanti ini belum tervalidasi. Tapi diperhatikan juga ini tanggal berakhir bekerja gitu ya. Harus benar-benar sudah selesai. Kok ini kan diproses nih. Ini tidak akan mempengaruhi apapun. Karena kenapa? Sudah berakhir. Karena sudah habis status kontraknya. Tapi kalau memang bekerjanya lebih dari itu, pastikan semuanya tervalidasi. Ya, validasi, tervalidasi. Seperti ini. Nah, ini adalah yang terbaru yang berakhir di 31 Agustus dan ini tervalidasi. Nah, dari kedua ini kok ternyata sudah bisa, jadi keprofesian sudah tervalidasi, kompetensi sudah terisi, pekerjaan pun juga sudah divalidasi oleh rumah sakit. Nanti lanjut ke SKP platform. Ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kendala bagi teman-teman radiografer yang bekerja di pendidikan karena tidak ada eh, apa ya istilahnya paskes yang untuk dimintakan validasi ya. Karena kan basicnya adalah di Kementerian Pendidikan beda dengan Kementerian Kesehatan gitu ya. Dua hal ini harus diperhatikan. Data pendukung kontak darurat ini silakan diisi juga dengan lengkap. Setelah itu klik di SKP platform ya. Nah, setelah SKP platform diklik nanti akan muncul pengelolaan SKP seperti ini. Nah, pengelolaan SKP nanti setelah pengelolaan SKP, bukan pengelolaan SKP ya, mensinkronkan ke platform SKP platform. Nah, nanti akan ada data berhasil gitu ya. Bentar, si izin tuh, enak pakai ini. Sebentar ya. Sebentar ya. Maaf, maaf. Nah, seperti ini. Nah, nanti saat udah diklik dan sudah tertautkan, baru kita klik SKP platform. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul beranda atau dashboard awal dari SKP platform. Ya. Nah, di SKP platform inilah yang nantinya akan muncul
tampilan yang seperti ini. Capaian SKP yang diperoleh itu berapa, ya, kekurangannya berapa, gitu ya. Nah, di sini kan udah tertulis ya, sudah terlihat bahwa di mana ya pensilnya. Nah, nah, di sini kan sudah terlihat ya, ada berapa SKP yang memang diperlukan. Karena perubahan data yang tadi di keprofesian itu harus radiografer, maka dia akan men-setting keperluan SKP-nya sesuai dengan profesi yang kita punya, gitu ya, profesinya. Kalau tadi kedokteran ya nanti akan berubah 250. Nah, di sini udah ada keterangannya, perolehan SKP-nya sekitar 10 dan kekurangannya ada 15. Ini didapatkan di mana? Di 2020, 2021. Sedangkan kalau kita lihat tadi itu kan ada 5 tahun ya. Penerapan SKP platform atau pelataran sehat itu kan ada di 2023, 2024. Ada di 2 tahun belakang ini ya. Karena ini mengikuti habisnya dari SIP. Ya. Nah, terus nanti kita lihat, nah di sini muncul apa? SKP dari profesi. Nah, ini adalah bukti dari sinkronisasi antara Siporlin atau P2KP Pari dengan SKP platform. Karena di sini ada keterangannya, SKP dari profesi atau perhimpunan SKP yang telah dikumpulkan dan dilaporkan. Jadi kegiatan yang berbondong-bondong kemarin sebelum tanggal 29 Februari itu bisa terakumulasi di sini, bisa diakui di sini, gitu ya. Nah, nanti akan ada yang kok punya saya belum tersinkronisasi, gitu ya. Sebenarnya di grup sebelah, di grup Pemda, di grup PP itu juga membahas itu, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan, ada rumornya adalah ini divalidasinya urut absen, gitu ya, urut abjad dari nama A dulu atau dari bawah dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini menunggu giliran karena memang yang prioritas untuk diakumulasi, bukan diakumulasi, disinkronisasi adalah teman-teman radiografer yang dia SKP-nya, bukan SKP, STR-nya sudah mau eh, apa ya, udah mau kadaluarsa, bukan kadaluarsa, apa istilahnya, udah mau mati. Jadi kan periode yang sebelum di tanggal 20 Maret itu kan ada berita bahwa eh, sebelum 6 bulan atau mendekati 6 bulan SKP baru bisa diproses, STR. Sedangkan kalau masa aktifnya, masa berlakunya kurang lebih dari 6 bulan itu belum bisa diproses. Gitu ya. Ya, jadi dari Kemenkes itu sedang apa ya istilahnya, sedang mencoba untuk memvalidasi teman-teman yang SKP-nya, STR-nya sudah mau off, ya, atau sudah mau mati, sehingga bisa segera diproses. Seperti itu. Nah, nanti di sini juga sinkronisasi. Close. Sinkronisasi tidak berhasil karena memang sudah tersinkronkan ya dari SKP platform langsung dari Kemenkesnya. Nah, di sini nanti ada kurikulum vitae, ada juga ini formulir SKP. Nah, kinerja bukan kinerja, cara kerja dari SKP platform ini itu tuh sama seperti si Porlin, tidak ada beda. Jadi istilahnya adalah si Polin dengan wajah baru, gitu ya. Kemarin kan si Polin dengan wajah Pari, dengan wajah OP, dan sekarang adalah si Polin dengan wajahnya Kemenkes, gitu. Dan nanti mau dimasukkannya kemana? Silakan diklik di formulir pengisian. Nah, tapi yang harus diingat adalah di sini ada tanda, ada jenis kegiatan. Jadi bukti ranah belajar yang dapat diinput adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan sebelum 1 Maret 2024. Jadi, formulir pengisian ini hanya berlaku untuk apa? Untuk teman-teman yang kemarin belum sempat mengupload di Siporlin. Ya, satu. Yang belum mengupload ya, tapi bagi yang sudah mengupload, itu ditunggu saja. Nanti akan terakumulasi secara otomatis oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi nggak usah buru-buru, oh nanti ini kok nggak, pokoknya aku nggak masuk-masuk, kok ini kosong terus, ini kapan masuknya dan lain-lain gitu. Jadi memang fasilitas formulir pengisian ini hanya berlaku bagi teman-teman yang kemarin saat pemutakhiran data si Porlin terbaru per 29 Februari itu tidak melakukan, ya, atau tidak terupload di si Porlin. Ya. Karena kan kemarin verifikasinya hanya sebatas Pemda, gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan di sini.
Nah, kegiatannya pun juga sama, ada kegiatan nasional, bicara, narasumber dan lain-lain gitu ya. Bakti sosial pun juga ada. Nah, nanti contoh kita ambil yang seminar, kita klik di sini, nanti isi datanya juga sama, judul kegiatannya apa, tempatnya di mana, ada kegiatannya nasional kah, internasional kah, gitu ya. Walaupun lokal ya nanti bisa diisi tetap nasional nggak apa-apa. Lama waktu jamnya silakan dikosongi kalau memang tidak ada, atau kalau ada pun ya silakan diisi. Penyelenggaranya siapa, bukti dokumennya, tanggal mulainya kapan, dan nilai SKP-nya berapa yang tertera di dalam apa istilahnya, yang tertera di dalam sertifikat, ya seperti itu. Nah, sertifikatnya download di mana? Silakan download di Siapari. Seperti itu. Setelah itu disimpan dan nanti menunggu verifikasi dari Kemenkes. Ya. Karena memang untuk SKP platform ini dia hanya diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan, langsung dari Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi untuk OP dan lain-lain tidak ada, hanya mensosialisasikan program-program atau produk-produk baru dari Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Sini ada juga buku log sama seperti itu. Nah, bisa dilihat nanti ada contoh di sini ada 2000 edisian. Nah, nanti akan keluar eh, beberapa SKP-SKP yang memang diperlukan. Seperti itu. Itu untuk bukti beberapa SKP gitu ya. Selanjutnya sebentar. Sudah. Nah, ini. Ini kan ada tidak bisa. Oke, selanjutnya. Nah, di pelipatan juga nanti akan ada yang namanya beberapa bukti gitu ya. Contoh kan tadi ada eh, pengabdian masyarakat gitu ya, ataupun pelayanan yang pernah dilakukan. Ini adalah contohnya. Jadi ada contoh dari rekapan kegiatan pelayanan, khususnya kalau di radiografer ya radiografer. Namun memang harus ada beberapa bukti, contoh tangan kepala puskesmas, dan adanya juga beberapa tanda tangan pelaksana seperti itu. Ada contohnya di sini dan juga untuk pengabdian masyarakat itu ada beberapa eh, contoh yang memang digunakan. Contoh ya yang bertanda tangan di sini atas nama siapa, terus berita acara ya penguploadannya berita acara yang bisa diupload ke SKP platform. Karena dari beberapa template ini yang memang wajib disertakan saat ingin mengakui kegiatan eh, pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya khususnya dari rekan-rekan radiografer yang khususnya dari Parikota itu bisa mengupload lagi dokumen-dokumen yang sekiranya belum terupload di Siporlin gitu ya. Tapi kalau yang sudah terupload di Siporlin tidak usah diupload ulang karena nanti tidak akan tervalidasi sama Kementerian Kesehatan. Ya. Karena kan memang syaratnya kan saya eh, agak sedikit berbeda sedikit ya dari Ciprolin gitu. Jadi untuk penguploadannya kalau bisa ya eh, dokumen-dokumen yang memang belum pernah terupload ke Ciporlin seperti itu. Nah, kok lupa lah. Kendalanya adalah Ciporlin sekarang tuh kemungkinan tidak bisa dibuka lagi karena sudah di stop sama eh, kementerian seperti itu. Oke, mungkin itu dulu Mbak Ulfa dan Mas Singgi. Semoga jelas dan semoga bisa sedikit membantu teman-teman dari Parikota. Oke, baik, Mas Ansor. Oke. Dari Terima kasih teman-teman, banyak, Mas ya, Ansor. Ya, terima kasih ilmunya sangat bermanfaat sekali dan mungkin sudah cukup jelas atau belum. Mungkin dari teman-teman ada yang masih mau ganjel atau ditanyakan, punya ya, pertanyaan apa, boleh raise hand atau bisa melalui lanjut kolom chat. kolom chat. Silahkan ditanyakan aja. Begitu. Atau ada yang tanya gini, eh, kalau kasus-kasus yang baru itu melalui pelataran sehat ya, yang LMS. Saya sudah saya sudah
minta akses untuk pembelajaran, tapi kenapa di pembelajaran itu nggak terlihat gitu. Sekarang kasusnya ada yang kayak gitu juga. Terus, maaf tadi. Oh, ada yang tanya. Ada Ada yang pertanyaan nanya Mas itu Mbak Ulfa. Ansor ya, dari Mas Efrin Isnanur Kunchara. Efrin. Efrin ya, maaf tadi nggak nyimak sambil kerja. Ini yang sudah upload di Siporlin, nggak perlu ngisi formulir pengajuan SKP lagi kan? Yang sebelum 1 Maret. Boleh langsung Oke, dijawab. oke Mbak Ulfa. Oke Mas Ervin, jadi untuk yang kemarin sudah upload di Porlin, yang jelas uploadnya harus sebelum 1 Maret, gitu ya. Karena kegiatan per 1 Maret itu kan sudah melalui pelataran sehat. Semua SKP yang kegiatan yang ber-SKP dan tidak melalui pelataran sehat yang dia melebihi tanggal 1 Maret itu tuh tidak bisa diakui. Satu. Jadi untuk data-data yang kemarin sudah diupload khususnya di Siporlin itu tidak perlu diupload ulang di SKP platform karena memang nanti akan disinkronisasi sendiri sama Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan sih khususnya. Seperti itu. Itu Mas Efrin. Mas Erwin. Ya, ada yang Ada mau lagi nih, ditanyakan Kak lagi Mbak Ulfa. dari Mbak Kiki? Mungkin Mbak Kiki Kiki. Epilen atau ya? Kak, untuk data yang di Kak, Siporlin dulu kita isi nanti otomatis muncul. Yang dulu kita isi nanti otomatis muncul. Oh, gitu. otomatis muncul Oh, karena masih kosong di datanya. Ya, betul. Jadi beberapa kasus Mbak Kiki di teman-teman juga yang lain eh, itu juga mereka masih galau ya istilahnya. Karena dari teman-teman radiografer yang lain udah muncul, kok ya punya saya belum dan lain-lain. Itu memang masih menunggu verifikasi dari Kementerian Kesehatan. Karena kan tidak terfokus hanya kepada kita teman-teman radiografer, juga masih banyak teman-teman yang dari kedokteran, dari perawat dan lain-lain yang memang harus diverifikasi satu persatu. Seperti itu Mbak Kiki. Jadi mohon ditunggu dulu aja. Jadi memang prosesnya agak lama. Seperti Hmm, itu. betul sekali. Memang kemarin punya betul saya sekali. juga yang awal itu dari Siporlin dulu yang muncul, terus habis itu malah yang SKP platformnya belum muncul. Habis itu ganti ganti hari baru dua-duanya muncul gitu. Gitu. Tapi punya teman saya juga ada yang belum muncul, jadi memang harus bersabar dan antri gitu ya Mas ya. Betul, betul sekali. Antrinya panjang. Karena kuncinya di SKP platform memang harus sabar. Ya kan? Bener kan? Betul, betul. Terus Ada ada lagi lagi nih Kak nih. Ulfa nih Boleh, dari lanjut Siti, Mas. siapa ini? Siti Siti Nur Nur Fatimah. Fatimah. Berarti kita hanya menunggu verifikasi dari Kemenkes ya. Jika yang Siporlin sudah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu. Oh, gimana Mas Ansor? Mungkin ini nanya kalau sudah sesuai ketentuan Hmm. dan batas waktu itu maksudnya mungkin batas waktunya sampai kapan mungkin apa ya atau gimana? Mungkin Oke. bisa dijawab sana. Ya sih dari Ibu Siti, Ibu Siti khususnya. Jadi kalau untuk menunggu verifikasi ya memang sampai saat ini info dari pusat pun harus menunggu verifikasi dari Kemenkes gitu ya. Karena kalau di Siporlin yang penting tadi adalah yang dari Siporlin itu sudah kalau kemarin kan infonya adalah Siporlin upload terus konfirmasi ke apa istilahnya ya kemarin itu namanya verifikator dari Pemda masing-masing atau dari Hmm, Pemsap atau yang mana kemarin kan Pak Yoyo terus Pak Yogi ada lagi Pak Saptanto atau mungkin Pak Junaidi gitu ya. Nah itu yang penting sudah komunikasi ada konfirmasi dan sudah divalidasi. Nah nanti akan muncul di di mana istilahnya di SKP platform gitu. Jadi tidak perlu lagi mengupload ulang 2 kali datanya seperti itu. oke. Ada kelanjutannya Mas ini dari Baik, seperti Mbak Siti Nur Mbak. Fatimah. Oh Maksud iya. saya yang sudah Oh punya iya di SKR bawahnya. seumur hidup memang agak ke belakang disinkronisasinya. Ya, betul sekali. Karena fokusnya yang masih mau
punah-punah ini ya habis STR ya. gitu ya. Yang mau punah-punah. Oh ya, Betul. Mungkin oke. eh, Baik. pengajuan STR yang belum seumur hidup itu bisa diinformasikan Mas berapa bulan sebelumnya sebaiknya Hmm. atau Kalau sekarang tuh sudah bisa sebenarnya. Oh, tadi kan saya bilangnya adalah sebelum 6 bulan habis ya. Nah, sekarang ini sudah bisa pengajuan STR seumur hidup tapi bayar. Gitu, satu. gitu. Kalau kemarin kan ada pemutihan. Cuman tadi Ya, pagi itu ada lagi Hmm, informasi bahwa terupdate-nya untuk STR pengurusannya nanti sudah tidak membayar lagi. Ya, jadi kalau ini kan masih apa ya, akuisisi sistem ya, yang awalnya bayar jadi berubah jadi untuk nggak tidak bayar. membayar gitu ya. Tapi kalau nanti tadi dibuka di Satu Sehat dan pengajuan STR nanti bisa kok diklik memenuhi ketentuan untuk perpanjangan STR STR dengan seumur biaya. hidup. Dan itu dengan biayanya ini Oh, agak berat sih biasanya. oke. oke, oke. Kalau nggak salah berapa ya biayanya? Baik, Mas. 100.000 atau berapa 100 ya? 100 kalau nggak salah. 100.000 ya? Oh ya, ya, ya. Ada lagi nih Oke. dari Baik, Mas ada lagi nih. Jatmiko. Dari Jatmiko Mas Jatmiko Rahmawan. Rahmawan ya. Selamat malam, Gimana? selamat malam. Mohon infonya bagaimana dan di mana cara mendapatkan informasi kegiatan di pelataran sehat yang harganya relatif terjangkau atau bahkan gratis. Karena setiap mau daftar yang gratis selalu kalah cepat dengan kuota sudah habis. Mungkin dapat infonya telat. Terima kasih. Bagaimana Mas Ansar? Bisa dijawab. Nggak maksudnya kok. Jadi untuk sebenarnya kalau untuk tips triknya pun eh, ya kita harus sering-sering ya buka buka di Satu Sehat ataupun pelataran sehat khususnya. Tapi cari yang di kolom profesi radiografer itu nanti akan langsung ke search beberapa course yang dia khususnya radiografer. Nanti bisa diutak-atik di course-nya sana. Karena memang kalau sekarang kan di pelataran sehat itu dia sudah bug-bug atau sistem error-error yang sering muncul di sebelum-sebelumnya itu memang sudah diperbaiki. Contoh kayak pembatalan. Kemarin saya sempat mencoba membatalkan kegiatan yang terlewat. Contoh hari ini sudah selesai, seminggu ke depan baru saya buka dan saya nggak mengikuti kegiatannya, dibatalkan itu juga langsung off gitu ya, langsung hilang gitu. Jadi bisa langsung mengikuti. Jadi memang eh, kecepatan untuk sering membuka gitu ya. Ataupun mungkin dari Pengcap Kota gitu ya, yang ada HSIT-nya langsung membuka pelatihan kesehatan atau gimana, bisa share ke teman-teman. Gitu. Karena dari beberapa teman-teman juga, wah kehabisan, wah kehabisan, wah kehabisan. Karena yang biasanya kehabisan itu adalah kegiatan yang dia tidak hanya satu nakes gitu ya. Contoh radiografer dicampur perawat atau kedokteran gigi atau bahkan beberapa teman-teman yang lain gitu ya. Ya mungkin ada info sih sebenarnya nanti mungkin bisa di-share ini info bocoran dulu mungkin di bulan depan ada CDC dari PP itu ada 500 kuota dan insya Allah free. Nah, teman-teman, itu kita harus Baik. memantau. Oh, tambah nih, aku Pantau punya terus informasi. pokoknya. Iya, sama aku punya informasi Ya. nih berkaitan dengan 3 media partner kita yang biasanya informatif sekali di Instagram, memberikan informasi-informasi mengenai pelataran, apa namanya, kegiatan di LMS atau maksudnya yang sedang mencari SKP bisa dipantau terus ketiga Instagram dari media partner kita. Kemudian ada dari media radiografer, ada dari sahabat radiasi, ada dari info radiografer. Itu eh, saya juga sering memantau Instagram dari teman-teman media partner bahwa mereka sangat aktif memberikan informasi mengenai pembelajaran di pelataran sehat begitu. Ada lagi juga di media radiografer itu ada eh, grouping di WhatsApp itu sangat informatif sekali. Jadi teman-teman bisa join juga di grup grouping apa sih ya namanya kalau di WhatsApp ya? Grup channel, grup channel di media radiografer itu ada banyak eh, informasi mengenai pembelajaran di pelataran sehat. Kalau teman-teman mau join, nanti bisa klik
Instagramnya, bisa join channelnya, atau di follow, bahkan atau teman-teman yang belum follow, follow juga Instagramnya Mas Ansor. Terus lanjut dari pertanyaan lagi ya, ke pertanyaan. Oke. Oke, lanjut lagi, Mbak Ulfa. Atau Ini nanti ada kalau lagi. misalnya, bentar Mas Bagaimana Inggi, ya? kalau nanti ada yang mau minta link channelnya bisa japri ke saya, nanti saya kasihkan secara gratis. Mantap Sekalian pokoknya. promosi. Nanti kalau ada sesuatu kita bagi berdua Mas Inggi dari media partner. Atau dapat Siap, gratisan siap. tumbler tambahan 2 untuk kita berdua Mas Ansor, selain untuk peserta. Oh, dikasih 2 mintanya 4 malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Seperti warahmatullahi wabarakatuh. suaranya Mau Bungkus ya. tanya kalau untuk PPR gimana ya, profesi PPR? Apa perlu mengurusan seperti itu? Apa pelanggaran sehat apa bagaimana? Hanya PPR aja. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bungkus. Waalaikumsalam. Ya, Selamat malam, Bukus. ya, selamat malam. Bagaimana Mas Ansor untuk Bagaimana Mas yang Ansor? hanya mungkin bisa dijawab. Beliau sudah tidak di radiografer ya Bu, tapi masih menjadi PPR. Apakah masih Betul, tetap ya, harus mencari SKP melalui peralatan sehat atau ya. bagaimana? Oh iya, sebenarnya mohon maaf sebelumnya. Untuk PPR saya belum begitu paham sih sebenarnya. Mungkin ada teman-teman yang membantu untuk PPR tadi itu memang hanya sertifikat ya kalau nggak salah. Atau pelatihan gitu kan ya. Ya, Iya. ya dapat SIP aja. Ini saya juga sedang penyegaran PPR online. Sudah 3 hari Mas sampai besok untuk perpanjangan SIB-nya. Hmm. Jadi apa perlu gitu, perlu pengurusan itu yang saya tanyakan. Nah, untuk pengurusan SIB itu refreshingnya langsung dari Bapeten kan ya Bu ya? Dapat TNI ya? Ya, Ya, kalau betul. dari Bapeten kemungkinan tidak Bu, karena untuk perpanjangan itu kan biasanya dia ada refreshing keilmuan ya. Kalau nggak tes atau kayak gimana saya kurang lebih paham. Ya, betul. Ya, Gitu, Bu. Karena kalau ini kan khusus untuk yang teman-teman yang dia langsung berada di bawah Kemenkes dan harus mulai pelayanan dan adanya SIP, surat izin ya. pelayanan seperti itu Ibu. Kurang lebih kayak itu Ibu. Nanti kalau ada informasi terbaru bisa saya sampaikan ke teman-teman dari Parikota. Oh ya, terima kasih. Ya. Ibu. Baik, Oke, lanjut ya baik. Mas. Ya. Terima kasih. Pertanyaan. Silakan. Kalau Ada teman-teman di dari sini ada siapa yang itu? mau bertanya secara langsung, boleh raise hand dulu, nanti Secara kita langsung, kasih kesempatan. Ya, kalau kita resen baca langsung yang VIP, Bu. iya. Nggak perlu Kita baca dibacakan, langsung VIP. di Ya. kolom chat lagi Mas Inggi dari Mbak Oh, di kolom Chandriana. chat. Mbak Mbak Chandriana Chandriana. Novitasari. Iya. Mau tanya, Dek Min. Itu kemarin aku seminar udah di ACC, tapi pas sudah masuk di pembelajaran, belum mulai, tidak bisa diklik mulai belajarnya. Udah antri, udah di ACC, tapi tetap nggak Nggak bisa bisa diklik diklik abu. abu-abu. Abu. Monggo, Mas Ansor. Nah, Penjelasannya. nah, untuk kasus seperti ini itu biasanya dilihat ya waktu pelaksanaannya. Takutnya melewati dari waktu yang sudah ditentukan dari kepanitiaan. Contoh kan ada yang webinar itu sekarang itu kalau nggak salah hanya berlaku 3 hari, 5 hari ya. Takutnya melebihi itu karena saking lama menunggu antriannya kayak gitu ya. Karena yang kemarin yang saya coba pun itu masih masuk kuota, tapi sampai seminggu setelahnya itu tidak ada verifikasi sama sekali dari kepanitiaan. Nah, kalau ini kan kasusnya udah di ACC, namun tidak istilahnya apa ya, tidak bisa diakses gitu ya, atau tidak bisa masuk gitu ya. Kemungkinannya tetap ada beberapa kemungkinan, yang satu melebihi batas waktu, atau yang kedua ya itu tadi, karena di sistem yang masih terlalu banyak yang mengakses sehingga eh, ada apa ya istilahnya ya, ada waktu yang waktu tunggu untuk bisa masuk ke dalam pembelajaran gitu. Seperti itu.
Tapi kalau tips dari saya sih biasanya saat beberapa teman-teman yang cerita kalau dia mengikuti pelataran sehat itu sesuai dengan waktu mulainya. Jadi kalau contoh jam 8 ya kita tetap standby jam 8 gitu ya. Jadi biar biar eh, satu apa ya, biar mulainya pun juga barengan dengan teman-teman yang ada di eh, offline ataupun luring seperti itu. Istilahnya kayak gitu. Mungkin itu sih jawabannya. Semoga sedikit membantu. Karena kasus baru juga sih kalau untuk yang Ibu Chandriana Novitasari. Maaf, saya Oke, izin baik keluar Mas dulu ya. Ansor. Baik. Izin Oh, keluar nggih Bu. dulu. Oh, nggih, Bu. Iya, Monggo, saya Matur mau nuwun, monggo melanjutkan Bu, Mbak besok Ulfa. monggo. masih Matur masih suwun. apa? Nggih, Iya, masih itu masih masih untuk semi, online. ya, Iya, mengikuti sukses online Bu. dari penyegaran PPR. Nggih. Sukses Nggih, Bu, matur Assalamualaikum. Oke, nuwun, terima kasih waalaikumsalam. Bu. Nggih. Nggih. Ya, oke lanjut tadi untuk Mbak Chandriana. Gitu ya tadi penjelasan dari Mas Ansor. Mungkin nanti kalau masih belum puas atau apa bisa ditanyakan langsung ke adminnya Parikota Jogja atau bisa biar kita sampaikan ke Mas Ansor lagi atau gimana. Lanjut Mbak Ulfa, Lanjut bawahnya itu. dari Pak Saptanto sendiri. Bagaimana cara mengubah profil profesi jika saat pertama daftar Satu Sehat salah pilih profesi? Ini profil profesi yang ada di Satu Sehat ya, Pak? Nggih, Mas. Itu Jadi ada. Ah, apa ada temen itu hmm, keliru ngeklik. Jadi bukan di pekerjaan ya, kan di Satu Sehat itu ada pekerjaan, ada profesi. iya. Kalau di pekerjaan bisa diubah, tapi yang di profesi itu yang nggak bisa diubah lah itu apakah kita perlu lapor ke helpdesk-nya Satu Sehat atau bisa disiasati, Mas Ansor? Matur Oke. nuwun. Iya, Bapak. Jadi, Pak, untuk sebenarnya Satu Sehat saya kurang tahu ya, Pak, ya, akunnya yang mungkin dari teman yang dari Pak Saptanto. Tapi kalau dari akun yang saya pakai ini, dia untuk jenis profesi dan kompetensinya itu bisa diubah semua, Pak. Gitu. Karena kurang tahu, yang mungkin salah kliknya ngeklik profesi apa nggak, Pak? Karena ini kan kemarin baru saya ubah tuh 2-3 hari yang lalu. Jadi kalau jenis profesinya saya ganti dokter, nanti kompetensinya pun juga nanti akan dokter. Gitu ya. Nanti saat disimpan pun juga bisa sebenarnya. Gitu. Tapi kalau nanti diubah lagi ke radiografer kembali lagi seperti bisa, Pak. Karena dari yang sekarang, yang dari setelah sosialisasi batch 2 itu dari kementerian itu mempermudah dari teman-teman nakes itu untuk bisa mengubah data diri, profesi, pekerjaan, kontak darurat, dan beberapa data yang memang bersangkutan dengan Satu Sehat. Gitu, Bapak. Mungkin bisa dicoba kembali. Atau yang kedua juga bisa menghubungi dari Helpdesk itu yang tadi. Helpdesk-nya khususnya ke Satu Sehat karena kita berhubungan dengan profesi sih, Pak. Seperti itu. Nggih, nggih. Jadi kemarin itu ada ngeklik keliru divisi medik, Oh, gitu. ya, tapi di keprofesian itu bisa diubah radiografer gitu. Oke. Tapi di tampilan di profil foto, di bawah foto itu tulisannya fisika medik. Oh, gitu. Nggak apa-apa sih, Pak, sebenarnya. Yang penting kan yang mentautkan adalah yang di jenis profesi sama kompetensinya saja. Oh, nggak masalah ya. Oke. Itu nanti sudah tervalidasi. Oke, oke, oke. Apa? Ya. Ampun ya Pak Saptanto, Baik, lanjut lagi. Ternyata banyak yang bertanya di mm-mm. bawah-bawah ini. Sangat antusias sekali Iya, ternyata. ternyata banyak problem-problem Lanjut. yang ternyata tersimpan selama ini. Ternyata eh, karena banyak problemnya ternyata Mbak, bukan Iya. antusias ya. Lanjut ini ada Oke, Mbak dari Indriani. selamat malam, Selamat malam, mau mohon info untuk verifikasi status verifikasi pekerja. status pekerjaan agar berubah dari diproses menjadi tervalidasi itu bagaimana? Itu di mana ya?
Oh, jadi Ibu. Jadi untuk Ibu Indriani, jadi saat buka ke Satu Sehat, nanti di bagian hmm, mana ya, sebentar. Oke, sebentar nih Ibu. Sebentar. Nah, nanti di bagian data, khususnya di data diri, pekerjaan, nah itu nanti akan ada menginputkan beberapa pekerjaan ya Bu ya. Nah, nanti di situ akan, eh, kalau kita baru memasukkan hari ini, itu biasanya akan dituliskan diproses seperti itu. Nah, yang kedua, setelah diproses, baru lapor ke SDMK, instansi. Contoh Ibu Indrianti kerja di RS mana gitu ya. Nah, lapor aja Bu. Nanti lapor bahwa sudah me, menuliskan pekerjaan radiografer dan memasukkan data pekerjaan radiografer. Nanti akan divalidasi oleh rumah sakit secara langsung. Seperti itu Ibu. Nanti kalau andai pun rumah sakit itu ada kasus contoh, kalau yang saya tampilkan tadi adalah dia dapat kasus rumah sakitnya tidak bisa memvalidasi, itu nanti akan diurus langsung oleh rumah sakit gitu ya. Jadi kita tidak perlu apa istilahnya, tidak perlu wah ini gimana harus menghubungi abstek atau dan lain, nggak perlu. Kita hanya cukup mengkonfirmasi atau melaporkan bahwa kita sudah memasukkan data pekerjaan di Satu Sehat ke sis ke SDMK dari rumah sakit Ibu bekerja. Seperti itu Ibu. Maaf Mas Ansor, Ji. ini kan saya udah konfirmasi ke SDM, tapi SDM-nya tuh nanyain di bagian mana nanti saya memvalidasinya Bu gitu. Loh, aduh, takutnya SDM-nya nggak ikut sosialisasi. Soalnya ini saya japri langsung ini kok di bagian mana Bu nanti saya validasinya gitu. Lewat mana ya? Oh, kita Bu. Jatim. Nggak bisa. Itu ada di akun Ibu, ada di akun SIS SDMK. SIS SDMK, jadi kan nanti dari SDMK Ibu ini, rumah sakitnya, nanti dia menjadi admin. Terus nanti di situ ada perubahan status gitu. Bentar Bu, saya cek dulu. Nah, di sini. Nah, nanti di situ ada nama, ada verifikasi SDMK. Di bagian, mohon maaf saya harus buka ini. Verifikasi SDMK. Nah, nanti situ ada pilihan di bagian status. Nanti harus terverifikasi. Seperti itu, Ibu. Karena kan tampilannya semua sama, Bu. Jadi dari mana? Verifikasi SDMK ini. Nah, dari nanti bisa masuk ke sisdmk.kemenkes.go.id atau sehat. Nanti yang bisa login hanya admin dari Vaskesnya atau dari rumah sakitnya. Seperti itu, Ibu. Baik Mas Ansor, matur nuwun. Kami-kami, Ibu. Matur nuwun Bu Indriani. Sami-sami Mbak Ulfa. Terima kasih. Menambahkan Mas, Oh, monggo Pak. masalah PPR. Oke. Itu sudah Iya, beberapa monggo. waktu yang lalu ketika ada pertemuan dengan Bapeten, itu pernah kami tanyakan. Jadi sebenarnya memang kalau hanya bertugas sebagai PPR saja itu SIP sama STR nggak diperlukan katanya dari Bapeten itu, tapi hanya permasalahannya di masing-masing vaskes itu kadang minta itu yang jadi masalah itu. Yang jadi repot. Seperti Bukos tadi, Bukos itu kan sebenarnya di mana Prima Diagnosa Ultra. ya? Mitra ya? Mitra atau Ultra ya? Saya kurang hafal. Oh, Ultra Medica ya. Sorry. Di Ultra Medica itu hanya sebagai PPR saja, tapi dari sananya minta SIP itu. Sebenarnya kalau kalau PPR itu masuk profesi atau apa ya? Jabatan ya sebenarnya itu ya. Nggih, Mbak Indri. Kalau saya masih ngurus semua Mas. Masih Benar? apa sama SDM juga saya lah masih ikut berproses lah walaupun tidak terjun di pelayanannya gitu. Nek dari Oke. saya. Enggak, maksudnya
kalau PPR itu kan sebenarnya masuk jabatan ya, bukan profesi toh. Kalau cuman jabatan kan legalisasi, kalau profesi kan dia masih mengerjakan untuk pemantauan kesehatannya, masih memasukkan untuk ke LVKF-nya, kayak gitu kan masih ada pekerjaan. Kalau menurut saya masih bisa profesi. Masuk profesi. Iya, kalau menurut saya masih masuk ke situ karena masih terjun ke lapangannya masih. Jadi kita sebagai pengawasnya radiografer gitu loh. Udah kita kesehatannya mereka. Jadi kita lebih memantau ke sana kalau menurut saya. Nggih. Soalnya kemarin ketika ditanyakan di Bapeten itu jawabannya seperti itu. Ya kalau Bapeten memang hanya sebatas itu sebagai panjang tangannya Bapeten saja. Jadi Nggih. dari Dan kita Bapetennya tidak bisa melihat ke yang lain gitu loh Pak. nggih. Dan pada waktu itu juga ada dari dinas Dinkes provinsi itu sama dari apa bagian legalitas ya, dari dinas provinsi itu kan ada bagian legalitas itu menyampaikan seperti itu, tapi nggak tahu kok harus menyertakan SIP ya. Iya, SIP-nya semuanya juga tetap PPR gitu mesti loh. Pak. Ya kalau SIP saya lebih ke radiografer karena kan saya masih beranggapan masih bisa dan saya bisa komunikasi dengan SDM itu. Oh iya kan gitu. Kalau Oh, per gitu. instansi, cuman kalau instansi pemerintah saya kurang paham. Kalau swasta kan saya masih bisa bilang kalau ya kan masih bisa bekerja juga kan gitu. Oke. Soalnya masih belum ada organisasi yang menaungi PPR saja gitu loh. Belum. Nanti mungkin lama-lama kalau pemikiran saya pasti akan ada seperti itu karena yang hanya PPR saja itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi belum terlalu kuat untuk jadi persatuannya profesinya PPR gitu. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ketika ada pertemuan dengan Bapeten dan Dinas Dinkes DIY. Baik, Pak Sabtanto. Terima kasih informasinya. Begitu. Sambil saya kasih informasi mengenai absensi pada malam hari ini, sudah kita tutup ya teman-teman ya, karena sudah 20.38, absensinya sudah kita tutup. Kemudian habis ini kita foto sebentar ya. Sebelum foto dulu, Ya, sebelum foto lanjut dulu, ke monggo. pertanyaan Sebelum selanjutnya ya, kita foto lanjut. dulu. Baik, Monggo kita silahkan foto teman-teman dulu dimohon untuk untuk on cam dulu on kamera ya. teman-teman. On kamera dulu. Ya, oke. Kita foto dulu. Oke, monggo dipandu Mbak Ulfa. Oke. Siapa yang jepret? Ya. Tim jepret sudah oke ya, tim Ya, sudah jepret. semua belum? Tim Sebentar. screenshot sudah? Sebentar, belum semua kayaknya. Monggo, ayo. Sudah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sudah Satu semua? lagi ya. Belum? 1, Oh, satu lagi. 2, Oke, 3. 2. Oke, terima kasih Oke. teman-teman. Terima kasih. Ada informasi lagi untuk malam hari ini kita ada 5 door prize untuk teman-teman. Nanti untuk narasumber Mas Ansor kita kasih kesempatan untuk memilih 4 pertanyaan ya. 5 atau 4 ya Mas? 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan yang pertanyaannya. menurut Mas Ansor oke dan berhak mendapatkan door prize dan door prize dari Mas Ansor sendiri. Kemudian nanti ada 1 door prize diperuntukkan untuk teman-teman seluruh anggota Pari Pengcap Kota Yogyakarta tanpa terkecuali
yang mendapatkan SKP di LMS SKP dari LMS ya terbanyak gitu. pelataran Nanti sehat paling ya banyak. pelataran Mm-mm. paling banyak. Nanti kita tampilkan di sini karena absensi sudah ditutup. Jadi rekapan absensi dari teman-teman yang sudah masuk tadi, dari semua yang ikut di Zoom ini kita rekap dan kita pilih satu terbanyak dari hasil SKP yang didapatkan dari pelataran sehat. Begitu ya Mas Inggih ya? Iya, betul sekali. Ya, Nanti sepakat untuk yang ya. mendapat door prize, nanti untuk yang mendapat door prize bisa menghubungi admin atau mungkin nanti akan dihubungi oleh admin acara pada malam hari ini. Admin acaranya siapa nih? Nanti bisa menghubungi melalui Instagram Pari Pengcap Kota Bisa, Yogyakarta. Begitu ya. boleh Instagram Oh, boleh. begitu. Oke, Mas Ansor Mana sudah lanjut lagi? balik ya? Apakah tadi ternyata Mas Ansor izin 5 menit, Mbak? Oh iya, Sudah. Udah, Mbak. mungkin ada Oke, yang mau sudah Mas, balik. nanti Oh ya, Mas oke. Ansor kita kasih kesempatan untuk memilih 4 pertanyaan terbaik ya, Mas ya. Nanti di akhir acara, setelah semua pertanyaan terjawab oleh Mas Ansor, jika waktunya masih memungkinkan untuk dijawab. Begitu ya, Mas ya? Siap, Mbak. Oke. Lanjut ya, Mas ya. Dari Oke, lanjut Mas. siapa Dari yang tadi Fitria terakhir? ini terakhir itu Mbak Iya, Fitria Mbak Fitria. Aptias. Mas, gimana cara mengubah identitas diri biar tidak kosong? Nah, Oke. ini identitas yang di mana ya ini ya? Nah, itu makanya bingung ini. Gimana ini? Bisa on mic aja Mbak Fitria atau Bu Fitria, Mbak monggo. Fitria. Masih ada kah? Cek, cek. Cek, cek. Monggo, sudah on mic. Maksudnya mengubah identitas di mana ini? Di Satu Sehat atau di Pelataran Sehat? Di SKP Platform. platform itu kan ada kurikulum vitae identitas pribadi ya Mbak ya. Punya saya itu kok Oh. kosong semua ya. Oh. Tapi nilai SKP-nya muncul. Sebentar. Monggo Mas Ansor. Oke, Bisa di... bentar coba tak bukain dulu. Ya. Kurikulum vitae identitas pribadi. Kurikulum vitae. Sebenarnya kalau untuk kurikulum vitae itu memang dia mengambilnya langsung dari Satu Sehat Ibu sebenarnya. Nah, harus diperhatikan dulu di Satu Sehatnya itu datanya sudah lengkap atau belum. Satu. Karena memang data, karena kan kita menggunakan sistem yang SSO tadi, jadi single sign on. Ya. Jadi data-data yang nantinya diambil itu dari Satu Sehat semua. Kecuali dari SKP. Kalau SKP nanti mengambil dari data di eh, pelataran sehat. Karena dari beberapa ini yang saya cek pun untuk NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan lain-lain itu sudah masuk ke SKP platform. Seperti itu, Ibu. Bisa diperhatikan juga, bisa dicek dulu di itu mungkin. Mas Profil. apa pengaruh nggak ya kalau misal itu kan di data pekerjaan itu kan masih diproses ya Mas ya? Maksudnya Oh belum iya. belum divalidasi ya? Hmm. Belum Itu. divalidasi apa diverifikasi. Nah, Oh, itu valid. pengaruh nggak ya kalau misal SKP yang ke identitas diri tadi pengaruh nggak ya? Itu pengaruh Ibu. Nanti kan memang dari admin yang langsung memverifikasi itu. Admin Oh SD, gitu ya. SDMK. Ya. Oh, berarti nanti kalau misalnya sudah divalidasi ternyata masih kosong, saya tanya Mas Ansor aja. Oke, boleh. Oh ya, boleh. Oke, nggih, matur suwun Mas. Iya, Bu, sami-sami.
Oke, terjawab ya Bu. Nanti bisa japri Mas Ansor atau follow Instagramnya dulu juga boleh. Nyicil. Nanti saya follow semua, Mbak. Oh, siap-siap. Terima kasih Oke, Bu. siap. Matur Terima suwun. kasih banyak, Bu. Ye. Kemudian dari Oke, Mbak lanjut Nona. lagi. Lanjut Mana dari tadi? Mbak Nona Yesifa. Selamat malam, izin bertanya Bapak Ibu, apabila STR saya habisnya masih lama, kapan perlu pengajuan STR seumur hidup? Oke, dari Mbak sebentar Nona, Nona, Nona. nggih, Mbak Nona, Nona. Nona Selamat malam, bertanya Bapak Ibu, Yesifa. apabila STR saya habisnya masih lama, kapan perlu? Nah, kalau dari saya nunggu pengumuman gratisnya muncul sih sebenarnya, karena kan rugi kalau sekarang. Iya, betul. Setuju saya juga. Kalau masih Betul sekali. lama, ya karena kan sebenarnya pengurusan STR kan sekarang udah online ya, jadi pengurusannya yang hanya waktunya pun juga nggak akan lama, sekitar 2 bulan pun juga maksimal, insya Allah 2 bulan 3 bulan itu maksimal. Karena sekarang masih peralihan sistem dari bayar ke gratis, jadi mending menunggu nanti saja kalau udah ada regulasi yang gratisnya turun baru diurus. Kalau saran saya ya mending lebih baiknya adalah 6 bulan sebelum STR itu berakhir seperti itu. Oh ya, ini ada Oke, info terbaru. Jadi boleh. gratisnya itu mulai 5 Juli. Nah, STR itu proses gratisnya Rp0 nanti mulai Hmm. berlaku itu 5 Juli. Kalau mau mengurus ke STR seumur hidup setelah 5 Juli saja. Seperti Setelah itu. 5 Ya. Juli. Tapi kalau dari saya mending Setelah 5 Juli ya, Mbak ya Nona. betul, lebih ke bulan September aja sih ya. Kalau Juli kan biasanya FOMO orang, wah gratis nih gratis. Nah, pada ganti semua biasanya nanti. Jadi sistem servernya error nanti takut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ansor. Terima kasih. Begitu ya, Lanjut. Mbak Nona Yesifa ya. Iya, Jadi setelah nunggu 5 gratis Juli dulu. aja, Mbak, Mbak. terima kasih banyak. Setelah 5 Juli aja, nunggu gratis Iya. dulu. Iya, Oke, Pak, Dan makasih. paling telat bisa 6 bisa bulan buat sebelumnya. Gitu ya. jajan-jajan kopi, Mbak Nona. Tahu aja Mbak. Lupa. Oke, oke. Lanjut Oke, Mbak. lanjut lagi. Ada, Jadi ada. pengen ngopi. Aduh. Wah, ini Rekomendasi ya. kopi Ada Mbak lagi Nona. nih. Lanjut dari Mbak Uri Astuti ya, Mas Ansor. Wah, Selamat panjang. malam. Mas yoga dulu, Mohon Mas. Di infonya, atasnya Mas. masih ada. Oh, Mas ada. Yoga Di atasnya Pandu ada. ada. Hmm, Selamat. Oh, Mana? ternyata ini direct message-nya Japri. iya. Tambah ceng ya, Wah, Mas ya. Japri. Oh iya, Selamat malam Mbak boleh. Ulfa, Ya, nitip itu dulu boleh. pertanyaan. Ini ya, Mas. Selamat malam Mbak Ulfa, nitip pertanyaan. Ngapunten saya Mas sambil jaga malam soalnya. Kalau misal sudah terjawab di webinar ini, nggih pun enggak apa-apa. Satu, dua agak banyak ini Mas. 3 pertanyaannya. Terkait berlakunya SKP Kemenkes pada saat pengurusan perpanjangan STR, kita masih ke verifikasi SKP di Pengcap seperti yang lalu. Hmm, Terkait berlakunya SKP Kemenkes, apakah saat pengurusan perpanjangan STR kita masih ke verifikasi SKP di Pengcap seperti yang lalu? Terus yang kedua, berkaitan dengan banyaknya seminar SKP yang diselenggarakan dari Pelataran Sehat, apakah ada seleksi seminar SKP mana saja yang masuk dalam ketentuan dari organisasi profesi? Contoh misalnya, webinar Pelataran Sehat yang umum tanpa ada korelasi dengan bidang radiologi, tetapi radiografer bisa ikut webinar dan dapat SKP, apakah itu perlu diverifikasi lagi sama Peri atau tidak? Perlu diverifikasi sama Pari atau tidak begitu. Pari ya tuh. Kemudian yang ketiga, banyak ya, Mbak. adakah iya Mas, 3 pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, Borongan, Bu. adakah perubahan jumlah minimal SKP dari Pari untuk di era yang baru ini? Matur nuwun. Monggo Mas Mbak, Ansor aku Mbak lali, dijawab. Mbak apa, Mbak? Pertama. Yang pertama, terkait berlakunya SKP Kemenkes, Heeh. apakah saat pengurusan perpanjangan STR kita masih ke verifikasi SKP di Pengcap seperti yang lalu? Berarti maksudnya mungkin harus diverifikasi ke
P2KP dulu atau enggak gitu mungkin Oh maksudnya. gitu ya. Jadi kalau untuk pengurusan itu sekarang itu sudah tidak perlu lagi ke Pemcap. Jadi langsung ke Dinkes dengan menyertakan pembuktian kecukupan SKP di skp.kemenkes.go.id. Seperti itu, Mas. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu lagi ke Ya, Pemcap. ya Itu. gitu. Yang kedua, Pak. Yang kedua, berkaitan dengan banyaknya seminar SKP yang diselenggarakan dari Pelataran Sehat, apakah ada seleksi seminar SKP mana saja yang masuk dalam ketentuan dari organisasi profesi? Contoh misalnya, webinar Pelataran Sehat yang umum tanpa ada korelasi dengan bidang radiologi, tetapi radiografer bisa ikut webinar, apakah dapat SKP? Apakah itu perlu diverifikasi lagi sama PARI atau tidak? Oke. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pelataran sehat itu memang nanti dari adminnya, penyelenggaranya itu akan menceklis bukan organisasi ya, tenaga medis yang mana saja yang bisa ikut. Kalau dia masuk di kategori radiografer, maka diikuti saja. Karena nanti kalau kita cari, contoh, andai pun di situ tidak ada kata radiografer gitu ya. Saat kita klik minta akses, kita akan ditolak. Karena memang tidak masuk kriteria dari profesi kita. Makanya di SKP platform tadi di Satu Sehat, itu untuk keprofesian itu harus disinkronkan dengan jenis pekerjaan atau jenis profesinya. Sehingga saat nantinya ikut kegiatan di pelataran sehat, itu semua bisa tersinkronisasi dan bisa terbaca datanya sebagai SKP radiografer. Ya. Jadi tidak ada ketentuan khusus yang memang dari teman-teman radiografer ikut yang mana. Namun saat kegiatan itu tidak ada ketentuan radiografer dan di ACC, kemungkinan besar dari teman-teman tidak akan mendapatkan SKP seperti itu. Jadi cari saja yang tadi yang trik di awal, jadi mencari pembelajaran yang dia filternya by profesi seperti itu. Gitu. Oke, oke. Terima kasih Mbak Ulfa udah dikirim. Iya, gitu. Nah, itu tidak ada ketentuannya. Jadi langsung saja cari yang memang basicnya langsung ke radiografer. Jadi nanti eh, bisa diakui SKP-nya melalui platform SKP platform. Dan tidak perlu lagi verifikasi PARI gitu ya. Karena verifikasinya semua dari Satu Sehat itu fokusnya verifikasi ke Kemenkes. Seperti itu. Terus yang ketiga, adakah perubahan jumlah? Tidak ada perubahan jumlah dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk radiografer tetap 25 SKP per 5 tahun. Cuman kalau untuk dari sekarang, Pak tadi kan dari kemarin kan si Porlin itu yang belum terupload itu kan mungkin pelayanan ya. Pelayanan yang bekerja selama sebelumnya. Karena terhitungnya tuh harus sebelum tanggal 29. Itu silakan diupload. Karena kalau untuk setelah sekarang itu belum ada upload regulasi untuk pelayanan kesehatan. Seperti itu. Gitu. Begitu ya. Mas Pandu mungkin ada tambahan dari Mas Miko sepertinya bisa cari dengan Prof. Oh iya, di Pelataran Sehat mungkin kalau mau mencari yang Ya. ada radiografernya bisa di apa namanya? Dipilih Radiografer. dipilih itu loh. Iya, radiografer. Apa sih namanya? Aduh Pembelajaran yang kan. samping iya pembelajarannya. Di checklist, Mbak. Ya, betul di Filter. checklist. Di filter. Betul. Maksudnya itu. Terus ada lagi, lanjut lagi ya Mas. Sudah terjawab ya Mas Pandu, mungkin sudah sampai di rumah sakit. Kalau misalnya nanti masih bingung, bisa DM ke Instagramnya Parikota Jogja atau nanti kita eh, lihat rekamannya, recordnya di webnya Parikota Jogja. Sekalian promosi webnya dicek-cek biar tahu informasi terupdate dari Pari Pengcap Kota Yogyakarta. Mbak, coba tak izin share sebentar, Mbak. Bentar Oke, aja. boleh Mas. Oke. Nah, jadi nanti saat masuk ke pelataran sehat ini ya. Jadi pas masuk pelataran sehat bisa diklik pembelajaran di sini. Paling atas nanti ada pembelajaran. Pembelajarannya yang di atas ya, jangan pembelajaran yang di mana. Terus nanti diklik bagian filter. Setelah filter, klik ini adalah levelnya. Mau semua pembelajaran ya silakan, mau pelatihan doang, coaching atau beberapa penjelasan yang mungkin
mau dicari silakan. Terus cari yang paling bawah yaitu profesi. Terus habis itu klik radiographer. Klik radiographer, nanti akan muncul semua kegiatan-kegiatan yang dia bisa diakui oleh radiographer. Ya, contoh kayak gini, workshop total nutrition terapi, pakai SKP, online-online klasikal, dan lain-lain gitu ya. Ini ada sekitar 46 kegiatan, jadi bisa diikuti. Seperti itu ya. Itu cara tercepatnya. Ini dari Sarjito juga ada workshop imunisasi. Itu untuk mencari khusus di radiographer. Karena kalau kita mencari hanya statusnya, contoh seperti ini, kita pembelajaran. Nah, ini kan nyarinya agak susah ya. Harus satu-satu dan lain-lain. Mana ada nggak pembelajarannya gitu ya. Kalau kita klik radiologi gitu ya, radiographer gitu ya. Nanti yang muncul juga nggak begitu banyak sebenarnya. Malah kadang nggak ada gitu. Pencariannya seperti itu ya. Jadi pembelajaran, terus filter, baru ke profesi. Baru klik radiographer. Radiographer. Oke, nah nanti semua pembelajaran yang muncul di sini itu bisa diikuti oleh teman-teman yang radiographer. Seperti itu. Klasikal itu Baik. Ada lagi, Mas? ada. Lanjut aja atau masih ada lagi Mas Ansor yang mau di Oh iya, mungkin tambahin? Mas tadi Bu Chandriana Novita Seria. Klasikal itu apa istilahnya ya? Kayak kelompok gitu ya. Jadi ada luring, kegiatan luring ya. Misalnya seperti itu. Sudah mungkin itu, Mbak. Oke. Baik, Lanjut lagi, Mas. lanjut Masih lagi. ada sepertinya. Ya, Dari yang Mbak Oh Uri ya. iya, ini dari Mbak Uri Silakan Astuti Mas ini. Inggi. Wah, ini panjang juga ini. Panjang juga ini. Selamat malam. Mohon infonya, Mas. Data STR di keprofesian saya itu yang masuk STR saya yang lama, yang habis tahun 2023. Dulu saat awal buat Satu Sehat, saya mengisi data keprofesian pakai nomor STR saya yang terbaru. Saat mau mengajukan saat mau pengajuan STR seumur hidup tidak bisa. Waktu klik cek data keluar, validasi STR belum berhasil. Data STR Anda tidak ditemukan atau terdapat data yang tidak sesuai. Mohon infonya supaya bisa jadi STR seumur hidup. Terima kasih. Monggo Mas Ansor. oke. Ya. Oke. Jadi untuk Bu Uri ya, Bu Uri Astuti. Nah, untuk STR ini silakan nanti tak kirim ke Parikota. Nanti ada langkah-langkahnya yang harus disampaikan. Jadi memang harus menghubungi Helpdesk khususnya di Jenakes ya Kemenkes. Nanti ada nama lengkap, NIK, detail kendalanya, sama bukti screenshot kendalanya itu apa saja. Nanti eh, akan di akan apa ya akan diproses aduannya, tapi nanti sesuai dengan antrian biasanya, jadi agak lama. Jadi lebih baik mending besok langsung diproses, bahwa diadukan saja aduan-aduan yang memang harus mengubah STR-nya, karena kalau untuk mengubah STR itu tidak bisa dari kita, melainkan dari langsung di Jenakesnya. Seperti itu, Ibu Uri. Begitu Bu Uri atau mau on on cam. Audionya di on kan boleh? Kalau masih ada yang bingung. Oke, sudah cukup ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Masih ada lagi nggak, Mbak Ulfa itu? Masih ada lagi, masih ada 15 menit Sepertinya sebelum ditutup. Hmm. Untuk teman-teman, jika masih ada kendala yang mungkin belum tersampaikan di sini, boleh sampaikan. mengisi eh, melalui Google Form yang sudah dikirim melalui kolom chat. Nanti akan kita bantu jawab. Kita sambil diskusikan dengan Mas Ansor nanti di luar forum ini jika memang ada yang bertanya atau tidak bisa tersampaikan di sini. Gitu. Oh.
Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Ada melalui kolom lagi? chat ya. Atau masih Mungkin ada kita? yang mau resen langsung, Ya, boleh silakan, mumpung masih ada sedikit waktu ini, ya, betul. lumayan. Ini yang jaga siang ini pasti sudah cepat-cepat mau absen. Pulang. Kita agak molor 15 menit ya, teman-teman. Mohon ditunggu sebentar, nanti sekalian kita umumkan siapa yang mendapatkan jumlah SKP terbanyak dari Pengcap Kota Yogyakarta. Jadi, siapa tahu yang masih Oh di iya, sini masih dapat door prize, masih dapat door prize, bisa dapat door prize. Apa Mas Inggi? Ada yang mau disampaikan Mas Inggi? mungkin itu Mbak, linknya itu mungkin nanti bisa di-share nggak? Maksudnya kalau mungkin ada yang Nggak ikut ya? ternyata nggak ikut, Oh ya, tapi punya bisa, kendala bisa, ternyata belum bisa ikut, bisa di-share di grup WA bisa. mungkin biar. Mm-mm. Oke, nanti Gimana kita share. masih ada Sepertinya lagi sudah nggak? tidak ada ya Mas ya. Ya, kita kasih kesempatan ke Sepertinya Mas sudah. Ansor untuk memilih 4 penanya terbaik. Untuk 4 door prize. Oke, yang pertama Mas Bayu. Mas Bayu siapa Mas? Tadi Bayu siapa Mas? yang panjang tadi itu loh, Mbak. Yang 3 pertanyaan Pak ya? Oh, Yoga Pandu. Oh, Oh, Pandu. Oh ya, Yoga Pandu. Mas juga Pandu. Oke. waduh, Terus oke, Pak terus Jatmiko, boleh nggak nih? Boleh. boleh, Boleh boleh. kan bertanya. Boleh Pak Jatmiko. Terus Ibu Uri Astuti. Oh, Mas Jatmiko mau minta Boleh. dilainkan dulu Mas. Oh, siap. Oh, Siapa? dilainkan dulu katanya. Ya, siapa ya berarti ya? Masih masih kurang 2 berarti. Iya, masih kurang 2. Masih kurang 2. Oh, bingung ini. Tidak tak catat siapa ya? Ibu Tandriana. Bu Chandriana, boleh. Chandriana. Satu lagi Satu siapa? lagi. Sinten ke satu ya? Bentar, bingung ini. Atau aku aja. Aku kan nggak tanya. Malah bingung gitu. Oke, atau enggak ini aja deh ya. Ibu itu aja berarti Ibu Fitri aja. Bu Fitri ya. Ibu Fitri ya. Oke. Nanti untuk teman-teman ada Mas Yoga Pandu, Bu Uri, Mbak Chandriana, sama Ibu Fitria. Nanti Nah, Ibu Fitri. bisa menghubungi Instagramnya Pari Pengcap Kota Is, Jogja untuk nanti kita kirimkan kirimkan e-wallet, door prize. e-wallet, e-wallet. Alah, wilah. Wallet. Ya, betul. Terus untuk ini Mbak Ulfa, door prize yang satu lagi. Selanjutnya door Apa masih prize. menunggu proses? Sebentar. Untuk yang mendapatkan door prize SKP terbanyak, bisa di-share Siapa? screen kan, teman-teman? Siapakah? Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng, jeng. Siapakah yang mendapatkan ternyata Rezeki nggak kemana, Mas? 35 SKP-nya. 35 totalnya. Luar Mantap biasa. sekali, luar biasa. Selamat kepada Mas Jatmiko. Selamat kepada Mas Jatmiko. Terima kasih. Asyik sate. Dapat 1 kopi. 1 kopi dan 1 sate. Alhamdulillah. Oke, terima kasih apresiasinya. Itu kalau boleh sharing 35 itu saya baru ikut yang berbayar cuma 1. 1 itu kemarin dapat apa ya?
10.000 apa ya? 10.000 dapat Yang 5 SKP, yang 10.000. lainnya saya nyari gratisan memang. Jadi sebenarnya kalau ada istilah nyari SKP susah itu kok agak saya patahkan ya, dalam artian ternyata kita bisa mencari SKP 25 itu bahkan tanpa saya mengambil dari Siporlin. Tanpa saya sinkronasi dengan Siporlin pun ternyata hal tersebut bisa saya patahkan dengan mencari SKP gratis. Kalau mau berbayar gampang, tapi kalau yang gratis itu yang kayak kita war tiket banget, kayak nyari tiketnya Kota itu bener-bener wah. Nah, begitu dapat, nah ini enak banget. Ini saya masih dalam proses apa namanya pembelajaran 13 SKP, besok pagi baru bisa post test juga dan gratis juga. Dan gratis. Ya, itu Mantap. yang hanya gratisan banyak Mantap ternyata. sekali. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Oke. Miko. Terima Oh, kasih Mas bisa Miko. Mas, tips and tricksnya tadi bisa di-sharingkan lagi bagaimana cara mencari SKP gratis Nah, lewat kalau pelataran saya sendiri sehat. yang jelas memang apa ya, dapat di beberapa ini sih apa platform Instagram kayak share-sharean di Instastory, terus kadang akhir-akhir ini saya sering dapat bahkan apa ya, jawaban itu di TikTok banyak ternyata. Jadi misalkan saya ikut pembelajaran A, ternyata di sana tuh banyak apa nama istilahnya yang konten kreator yang sharing jawaban juga. Jadi kadang saya ikut webinar, kadang mumet itu ternyata buka TikTok ada jawabannya. Jadi kadang agak terbantu juga di beberapa yang apa ya istilahnya pembelajaran yang bukan keprofesian sendiri, istilahnya umum, misalkan kayak eh, tema kegawat daruratan yang mungkin saya juga belum paham-paham banget, ternyata cukup membantu. Jadi kalau memang misal mau nyari info SKP dulu, memang benar yang disampaikan Mbak Ulfa tadi, lewat beberapa media sosial, mereka memang mungkin pihak ketiganya pari ya, dalam artian mungkin karena di pari sendiri eh, sudah tidak sebanyak dulu kegiatannya. Jadi memang kita perlu pihak-pihak ketiga yang mana mereka juga butuh eh, asupan apa ya, mungkin bukan asupan sih, menghidupi akun kontennya. Jadi memang kita perlu pihak ketiga untuk media-media tersebut kayak Inforadiografer, Sahabat Radiasi, Media Radiografer dan lain-lain, mungkin untuk dapat info cepat istilahnya. Kadang memang saya sendiri dapat info itu buka Instagram agak telat, itu udah tak cek wah udah kuota habis. Tapi memang sistemnya kalau mau yang gratis ya cepet-cepetan dan nggak boleh apa ya, nggak boleh protes karena gratis. Tapi kalau memang berbayar ya silahkan kita cari yang di bawah 100.000 dapat 5 SKP itu banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman radiografer hanya sebatas ngejar SKP, itu cari yang berbayar bisa. Tapi kalau saran saya yang namanya mencari ilmu kan tidak harus di profesi radiografer, jadi bisa di umum juga pun nggak masalah. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Miko, tips and Terima kasih tricksnya banyak Mas Miko. untuk mendapatkan SKP gratis di Gratis pelataran sehat. dan banyak Jangan juga. lupa, ya. Mas Miko besok pagi dapat 13 SKP free loh. Mantap loh. Iya, dapat door prize lagi malam ini. Sate ini besok. Terus, Minimal kopi lah itu. jangan lupa Kopi ini Mbak, teman-teman nih yang kopi. Oh tadi. nggak kelihatan kopinya. Aku Nggak ada kelihatan di di sini. samping sini. Nih. Iya deh. Nih. Iya. Nggak kelihatan. Terus, teman-teman. Baik, sepertinya udah injury Mbak time Ulfa. ini Mbak. Tinggal Iya, sedikit lagi monggo, ya. monggo. Ada yang Oh iya, Mungkin, ngomong monggo. terakhir kayaknya. Mas Iya. Beni, monggo Mas Beni. Monggo Mas Beni. oh Itu monggo. Iya. menyampaikan dari yang SKP tadi, mungkin jawaban dari teman-teman hasil kemarin Rakernas di Surabaya ya, Mas Iya. Ansor. Karena terkait kekhawatiran memang nyari SKP itu sekarang mudah itu ya, Mas Miko sudah kalau nggak bisa Sharing. dibantu ya, Mas sudah lewat lah Iya. itu kebanyakan gitu. Eh, Mas Pandu mungkin khawatir, nah ini kan kita nggak yang radiologi lah, topiknya itu apakah nanti bisa seperti itu. Iya. Memang kemarin disampaikan sama Pak Ketum bahwa saat ini memang diberi kemudahan, jadi semua apapun yang konteksnya eh,
filternya kita bisa saring radiografer, walaupun mungkin ya tadi mungkin kaitannya tentang keselamatan apa, efektivitas apa seperti itu tetap bisa diakui gitu. Jadi tetap teman-teman tetap bisa ngikuti itu walaupun judulnya itu tidak sama sekali mungkin tidak nyinggung di radiologi seperti itu, tetap monggo silakan diikuti karena memang ini bentuk kemudahan. Makanya kemarin mungkin Mas Miko juga beberapa yang tahap awal itu pari itu besok akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tertentu sesuai bidang peminatan karena kan di pari itu ada komunitas peminatan gitu ya. Nanti akan bertahap mulai dilakukan pelatihan. Mungkin yang awal itu yang sudah di-share yang CT scan ya, tapi untuk khusus beberapa teman tertentu memang gitu. Tapi nanti ke depan memang pelatihan ini akan lengkap termasuk sampai yang konvensional pun yang general umum pun nanti akan dilakukan seperti itu. Jadi menjawab SKP-nya mungkin seperti itu. Saya menambahkan saja bahwa memang ini kemudahan mencari SKP gitu walaupun konteksnya nanti tidak radiologi materinya gitu tapi tetap bisa diterima. Saya nambahin itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Beni untuk informasinya. Begitu teman-teman informasi tambahan dari Mas Beni bahwa SKP-nya ya memang dari Pari sendiri belum banyak juga ya mengadakan seminar yang khusus dari Parinya seperti itu. Tapi teman-teman tetap bisa mendapatkan SKP asalkan di ketentuan pesertanya terdapat radiografer gitu. Radiografer. Ya. Jadi silakan teman-teman, silakan saja mumpung masih dimudahkan, dikasih akses yang Iya. mudah, gampang, dan cepat, silahkan cari sebanyak-banyaknya Yang saja. mungkin Yang bisa SKP-nya diikuti iya betul. masih kurang banyak. Kok SIP-nya udah mepet mau habis, sering dipantau aja bataran sehatnya. Jangan lupa difilter. Radiografer. Jangan lupa filter ya. Ya. Begitu ya Mbak Ulfa. Mungkin ada tambahan info lagi, ada yang Ada menambahkan tambahan lagi, monggo ya, silakan. Ada lagi. Sekali lagi kita ucapkan kita berdua mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media partner, kepada teman-teman Pari Pencap Kota Yogyakarta yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Malam Ansor. hari ini. Iya. Aduh, kebalik Sor, harusnya Mas Pak Ansor dulu ya. Sabtanto. Ya, Mas Ansor dan Pak Terima kasih pada Sabtanto. Pak Sabtanto, Pak Beni juga, terima Ya. kasih sudah menambahkan. Mas Miko juga yang udah ngasih tips-tipsnya tadi, jangan lupa tips-tips cari SKP gratis. Dan Jangan lupa sekali lagi terima teman-teman. kasih banyak. Sekali lagi terima kasih yang banyak belum, pada teman-teman semua. Yang belum teman-teman yang belum mendapatkan yang belum follow media partner, sahabat radiasi, info radiografer, media radiografer, bisa di follow, bisa nanti mendapatkan informasi yang banyak dari sebenarnya ada banyak sih media partnernya dari Pengcap Kota Yogyakarta, tapi kebetulan malam hari ini ada 3 yang kita jawil, kita ajak untuk bergabung. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau minta channel untuk gabung ke channel WhatsApp dari media partner, nanti kita bisa japri saya atau nanti bisa lewat Pari Pengcap Kota Yogyakarta, nanti kita kasih linknya gitu. Atau bisa dari tiga-tiganya, dari 3 media partner, nanti kayaknya ada link yang bisa masuk ke channelnya itu. Ya, terus satu lagi Mbak Ulfa. Iya, untuk boleh, yang Mas Indi. teman-teman yang masih punya kendala yang tadi belum tersampaikan atau mungkin belum bisa ikut acara ini, bisa mengisi Google Form yang nanti juga akan di-share di grup WA-nya, dan nanti akan kami sampaikan ke narasumber atau ke
Bapak Ibu pengurus yang mungkin lebih menguasai materi ini. Terus jawabannya mungkin akan di-share lewat mana ya? Websitenya Parikota Jogja ya, Mbak Ulfa ya? Betul, Nantinya. websitenya Websitenya apa ya? Parikota Biar Jogja. teman-teman tahu. Ayo apa? Ayo Ayo. apa? Ayo apa? parijogjakota.com. .com. Nanti bisa diakses di situ untuk Mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang informasi. belum sempat Iya, dijawab terjawab. atau informasi-informasi terkait tentang semua aktivitas Parikota Jogja juga ada di situ. Iya. Bisa follow juga futsalnya Futsal Parikota Jogja FC. Waduh. Yang sering ikut futsal boleh follow, boleh mengikuti kegiatannya Boleh. sebulan sekali. Alhamdulillah sudah rutin dari awal Januari. Kemarin ya Mas ya mulainya ya. Ada Iya, sponsor udah juga. berapa bulan. Ya, Pokoknya untuk yang mau ikutan gabung aja langsung gabung khusus aja. Parikota begitu. Jogja. Setiap minggu kedua di setiap bulannya. Ya, mantap. Sudah rutin. Insya Allah rutin. Sudah punya seragamnya. Tinggal bagi-bagi stikernya. Betul, Thomas? Ya, karena sudah lewat 2 menit, mari kita tutup Sudah saja melewati. acaranya, Mas. Monggo, Mas Inggi. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih pada teman-teman semua yang telah mengikuti acara pada malam hari ini. Kami berdua mewakili semua tim mengucapkan mohon maaf apabila dalam menyampaikan hal-hal yang ada di acara ini atau mungkin menyelenggarakan acara ini masih kurang jauh dari harapan teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf yang seterusnya dan terima kasih banyak tentunya untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Thank you. Dadah, Terima selamat kasih, Mas malam. Ansor. Sama-sama. Terima kasih Mas Ansor.